Shalom Sobat Afila, dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi bersama dengan Raymond Hanjaya di dalam 15 menit bersama Afila. Bagi yang belum subscribe atau baru pertama kali join di channel PDPKK Santa Teresa Afila, saya mau mengundang saudara-saudari sekalian, sobat-sobat Afila, untuk please subscribe terlebih dahulu. Sehingga bersama-sama kita boleh semakin diperkuat dengan karya-karya Tuhan melalui channel YouTube ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita semua dipanggil untuk melayani Dia. Pembahasan-pembahasan sebelumnya mengenai gerakan karismatik, apa itu persekutuan doa, apa yang terjadi di persekutuan doa, panggilan untuk melayani, kita sudah mendengarkannya. Tetapi penting diketahui bahwa dalam melayani Tuhan, kita tidak sendiri. Bahkan penting saudara-saudari sekalian mempunyai saudara sepelayanan. Mengapa kita tidak melayani bersama, sendiri-sendiri? Karena ini adalah strategi daripada Tuhan. Ketika Tuhan Yesus pertama kali mengutus para murid, mereka diutus tidak sendiri-sendiri. Di dalam Markus bab 6 ayat 6-7. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Jadi Tuhan Yesus mengutus berdua-dua. Ada 4 hal yang akan saya bahas di sini, bahwa di dalam melayani Tuhan kita perlu saudara sepelayanan. Yang pertama, Tuhan mau melatih pelayannya secara bersama-sama. Tuhan mau melatih kita. Ketika kita bersama-sama melayani, konsep daripada teamwork sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Karena skill atau kemampuan dari pelayan itu tidak sama. Oleh karena itu pelatihan tidak bisa kita mau melatih sampai sempurna terlebih dahulu, kemudian baru kita melayani. Kadang-kadang kita harus melayani sambil berjalan. Oleh karena itu ketika ada teman-teman sepelayanan yang baru join, hal yang pertama biasa saya lakukan adalah lihatlah saya yang melakukan, Anda yang melihat. Step kedua, saya yang melakukan, Anda yang membantu. Step yang ketiga, Anda yang melakukan, saya yang membantu. Dan yang keempat, Anda yang melakukan full, saya yang melihat. Dengan demikian, terjadi suatu regenerasi. Kita bisa bekerja bersama-sama. Dan kadang-kadang di dalam melayani, kita membutuhkan teman. Saya masih teringat sejak kecil, muda, kalau nggak salah di SMP atau di SMA dulu, saya melayani bersama-sama dengan teman saya, Ibu Devi. Dia sebagai singer, dia sebagai WL dari zaman dulu, memang dia suka nyanyi, dan saya sebagai pemain keyboard. Tidak mungkin saya main sendiri, saya WL sendiri, walaupun bisa dilakukan, tetapi itu tidak sehat untuk pelayan Tuhan untuk melakukannya semua sendiri-sendiri kecuali dalam keadaan darurat. Dan dengan demikian kita bisa semakin belajar apa yang kurang. Bagaimana kita di dalam kebersamaan itu saling menegur, saling memberikan kritik yang membangun, saling mengajari apa yang kurang daripada kita. Dan di situ kita juga dilatih di dalam hal kebersamaan, melatih bersama-sama kerendahan hati satu dengan yang lainnya. Yang pertama, Tuhan mau melatih pelayannya bersama-sama. Luar biasa. Yang kedua, mengapa kita perlu saudara sepelayanan? Mengapa kita perlu bersama-sama? Kalau yang pertama tadi Tuhan mau melatih pelayannya, yang kedua yaitu sebagai suatu kesaksian yang kuat. Kita semua bersaksi bahwa Tuhan kita adalah Allah yang penuh kuasa. Dan suatu kesaksian yang valid, suatu kesaksian yang benar-benar nyata, kuat, itu harus diberikan minimum 2 orang.
Begitu besar ketika kita bersaksi tentang kuasa Tuhan, tentang mukjizat-mukjizatnya, tentang pengalaman kita, itu diteguhkan oleh teman sepelayanan kita. Sehingga orang yang mendengarkan, mereka menyatakan, oh ternyata benar. Berapa banyak kita melihat dari kitab suci, bahwa ketika suatu kesaksian cerita itu diberikan lebih dari 2 orang, ini menjadikan suatu bukti yang valid. Bahwa benar-benar itu merupakan suatu hal yang nyata. Kabar gembira yang nyata. Maka itu di dalam pelayanan, seringkali kita bersama-sama melayani, kita menyatakan sesuatu yang lain meneguhkan. Sehingga umat merasakan bahwa, wow, berita yang kita beritakan adalah berita yang valid, berita yang nyata. Suatu cerita kabar gembira yang luar biasa. Dan bagi saya sebagai pelayan, ketika saya menyatakan sesuatu atau saya mengalami sesuatu dan itu dinyatakan oleh teman sepelayanan saya, ini merupakan suatu kesaksian yang hidup bagi saya juga sebagai seorang pelayanan, sebagai seorang pelayan Tuhan yang tidak hanya berjalan itu sendiri-sendiri. Kalau saya hanya menyatakan sendiri, saya mengatakan sendiri, didengar oleh orang saya sendiri, maka fokusnya itu pada saya, bukan kepada berita yang saya beritakan. Kami beritakan, yaitu berita mengenai Allah yang penuh kasih. Tetapi dengan kebersamaan ini, Yesus pun mengatakan di dalam Matius bab 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Wow, luar biasa. Itulah sebabnya kita perlu saudara sepelayanan. Karena ketika kita bersama-sama melayani Tuhan, firman Tuhan iya dan amin. Ketika kita berkumpul di dalam namaku, 2-3 orang berkumpul, maka di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini adalah satu alasan bahwa kita ketika kita berkumpul, Tuhan ada di situ, ada di tengah kita. Dan ketika Tuhan ada di tengah-tengah kita, maka kesaksian kita menjadi kesaksian yang kuat, yang luar biasa. Yang pertama, tadi Tuhan mau melatih. Setelah kita dilatih, kita perlu punya suatu bahan. Kita punya suatu bahan pembicaraan yang kuat, yang valid, yang penuh dengan suatu kebenaran, yaitu Yesus sendiri. Tapi bagaimana itu bisa nyata? Yaitu bila lebih dari 2 atau 3 orang atau lebih itu berkumpul. Kita perlu punya saudara sepelayanan. Oleh karena itu, kadang-kadang saudara sepelayanan bisa kita memang harus bergabung di dalam suatu komunitas atau di dalam suatu persekutuan doa. Sehingga seorang pelayan yang sejati, dia tidak melayani sendiri-sendiri. Tetapi kita membutuhkan suatu persekutuan yang hidup dengan sesama saudara sepelayan. Itu yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga, bahwa mengapa kita penting punya saudara sepelayanan, yaitu ada kuasa bila dikerjakan bersama-sama. Ada kuasa. Kalau pertama, teamwork, Tuhan mau melatih kita. Yang kedua, ada suatu kesaksian yang nyata. Kesaksian itu menjadi kuat kalau kita bersama-sama, maka itu kita perlu saudara sepelayanan. Yang ketiga, ada kuasa bila pelayanan itu dikerjakan bersama-sama. Bila kita punya saudara sepelayanan. Tadi di dalam Markus 6 ayat 7, ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua, kemudian ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Saudara, saya tergabung di dalam suatu komunitas dan saya juga tergabung di dalam Badan Pelayanan Keuskupan Surabaya. Dan ketika saya melayani kemanapun, pelayanan itu tidak hanya saya sendiri. Memang saya kadang membicarakan sendiri, tetapi saya diutus oleh Badan Pelayanan Keuskupan Surabaya. Di dalam pelayanan sesama, saya punya saudara-saudari yang pelayan di dalam komunitas saya. Kalau saya berkumpul setiap hari Senin, lalu mereka bertanya apa yang mau didoakan, setiap ada pelayanan saya minta agar supaya mereka mendoakan saya. Karena apa? Ketika saya melayani, bukan saya yang sendiri melayani, tetapi ada banyak daripada saudara-saudara sepelayanan saya yang ikut mendoakan saya. Jadi melayani Tuhan itu luar biasa. Bagi saya merupakan suatu sarana untuk mengalami
kuasa-kuasa roh Tuhan yang bekerja melalui saya, yang diberikan Tuhan melalui teman-teman sepelayanan saya. Sehingga saya boleh menyaksikan roh-roh jahat, kuasa-kuasa jahat, permasalahan, pergumulan orang-orang, kegalauan bisa dilepaskan, bisa dipulihkan. Karena kuasa yang diberikan kepada saya melalui teman-teman sepelayanan. Luar biasa. Tuhan benar-benar hadir melalui teman-teman saudara-saudari sepelayanan saya. Oleh karena itu, melayani Tuhan itu luar biasa. Melayani Tuhan adalah suatu kesempatan bagi saudara, bagi saya, untuk menyatakan bahwa Tuhan itu hidup. Sehingga orang yang saya temui bisa mengalami dan kemudian mereka menghidupi dan kemudian mereka boleh terpanggil untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan juga. Yang keempat, bahwa Tuhan mau kita sebagai pelayan-pelayannya untuk saling menopang supaya kita menang. Saudara-saudara yang terkasih, sobat-sobat Afila, pelayanan bukan hal yang mudah. Apalagi kita sebagai pelayannya, kadang-kadang kita merasa lelah, capek. Kadang-kadang bisa punya masalah atau mengalami suatu kekeringan. Kalau kita melayani sendiri-sendiri, maka pelayanan ini bisa gagal. Oleh karena itu, dengan melayani bersama-sama, saling menopang, maka iman kita bisa ditingkatkan. Kita diingatkan lagi ketika kita melihat teman sepelayanan kita melalui sharing-sharing mereka, melalui doa-doa mereka. Ketika mereka mengalami mujizat, mereka mengalami sesuatu, mereka bersharing, maka kita diingatkan dan iman kita bisa dipulihkan, ditingkatkan melalui sharing-sharing mereka. Dan kalaupun kita mengalami masalah, kita bisa cerita kepada teman sepelayanan kita, tolong doakan saya. Saling mendoakan ketika kita melayani. Membangun teman sepelayanan kita. Karena kalau kita tidak punya teman sepelayanan, orang yang kita layani, melihat kita yang melayani, biasanya normal-normal saja. Wah, Ko Raymond ini kayaknya tidak ada masalah. Tenang, happy terus. Tetapi kalau kita punya partner di dalam pelayanan, kita mengalami suatu kegalauan atau apa, kita bisa sharing kepada mereka, terutama kalau kita punya wadah komunitas dan lain sebagainya. Tolong doakan aku. Sehingga bersama-sama mereka boleh menopang dengan doa, dan saya percaya doa orang benar itu penuh dengan kuasa. Dan disinilah punya teman sepelayanan membuat kita tidak bisa jatuh, membuat kita kuat. Saya saja kadang-kadang saya pernah sering cerita, saya nyetir mobil macet-macet, kecuali sekarang sudah tidak ada mobil, tidak macet, tapi ketika masih situasi sebelum corona, ada macet, ada apa, ada orang yang ngebel-ngebel, din. Saya sudah marah, saya sudah panas nih pada pelayan Tuhan ini. Saya sudah mulai buka pintu, ini buka jendela, dit. Dan kemudian istri saya bilang, Raymond, mau apa kamu lakukan? Ini orang tidak tahu kalau macet. Saya sudah mau marah, saya mau perkatakan, saya mau marah-marah itu sama orang yang ngetin-ngetin saya di belakang. Tapi dia bilang, hati-hati. Siapa tahu itu adalah teman sepelayananmu dari gereja atau dari persekutuan doa Santa Teresa Avila. Ayo, bagaimana? Jangan-jangan dia tintin tahu kalau itu mobil saya, dia mau katakan, saya marah-marah, hei kamu, awas ya, lihat di depan. Dia buka jendela, halo Ko Raymond, shalom, ingat saya dari Santa Teresa Avila. Saya harus bagaimana? Nah, ini saya diingatkan bahwa hidup di dalam komunitas, di dalam persekutuan doa, melayani, itu membuat saya tidak jatuh di dalam pencobaan. Oleh karena itu ketika orang itu lewat, saya buka kaca, sudah kadung kebuka ini kacanya, saya dadain mereka, katakan, shalom, siapa tahu itu orang persekutuan doa, siapa tahu itu teman sepelayanan saya. Saudara saya yang terkasih, kalau kita baca di Keluaran bab 17 ayat 8 sampai 13, ini cerita mengenai Musa ketika berperang dengan Amalek.
Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Ayat yang ke-9, bab 17, Keluaran 17 ayat 9. Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek itu. Terus ayat yang ke-10, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Saudara-saudara yang terkasih, Musa membutuhkan bantuan daripada teman sepelayanannya, Harun dan Hur. Oleh karena mereka menopang, maka kuatlah mereka. Oleh karena itu saudara, bangsa Israel menang. Artinya apa? Permasalahan kita bisa dimenangkan. Kita boleh mengalahkan permasalahan-permasalahan, pergumulan, ketakutan-ketakutan, kekhawatiran ketika kita ada teman sepelayanan. Mari, saya mau merangkum bahwa kita perlu teman sepelayanan. Bahwa di dalam mempunyai teman, di dalam bersama-sama kita melayani ini, Tuhan mau melatih kita untuk maju bersama-sama. Dan dampaknya adalah kesaksian kita adalah kesaksian yang kuat. Karena lebih daripada 2 orang. Ada kuasa yang bila dikerjakan bersama-sama itu ada kuasanya. Karena Tuhan bekerja melalui pelayan-pelayannya. Dan yang keempat, kita mau saling menopang agar supaya kita boleh menang di dalam Dia. Sehingga banyak orang boleh mengalami apa yang kita alami tentang Tuhan kita yang luar biasa. Mari, kita mau melayani Tuhan bersama-sama. Kita mau melayani Dia karena Dia yang terlebih dahulu memanggil saudara sebagai pelayannya. Tuhan memberkati saudara-saudara, sobat-sobat Afila. Sampai bertemu di kesempatan lainnya. God bless you.